dibahas. Gua masa saya ngasih komentar udah pensiun kok, udah. Enggak lah, setiap warga negara ya, kalau ditugaskan ya, kalau selama saya bisa pasti mau sih. Kalau saya bisa, kita diskusi aja, saya diskusi sharing pandangan saya sebagai rakyat, itu aja. Ya, WUS, proyek ambisius yang lahir dari semangat kemajuan, kini menuntut kejelasan arah dan keberanian pengambilan keputusan. Presiden pun turun tangan demi menyelesaikan persoalan, mencari jalan keluar di tengah tumpukan utang. Ini jelas menunggu penyelesaian. Lantas mungkinkah penyelesaian mampu dicapai tanpa pengorbanan atau justru melahirkan beban lanjutan? Kita bahas lebih dalam pemirsa bersama narasumber kita, pengamat BUMN dan Direktur Eksekutif Next Indonesia, Heri Gunawan. Mas Heri, saya minta dikomentari juga sebelumnya nih tentang yang disampaikan Menko AHY. Dia bilang di kalimat terakhirnya adalah kenapa tidak nanti bisa lebih dipanjangin lagi gitu jalur kereta WUS ini, Jakarta, Surabaya, bahkan Banyuwangi. Tapi pengantarnya adalah restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung dulu, kalau sudah baru dikembangin. Artinya Presiden Prabowo ingin ini jelas dulu ya, Mas Heri? Ya, saya rasa gini ya, yang pertama dilihat, yang kita pahami itu bahwa pemerintah saat ini yang dipimpin oleh Pak Prabowo itu sudah memutuskan tampaknya itu bahwa pemerintah akan terlibat di dalam proses restrukturisasi WUS atau KCIC ya. Nah, jadi pemerintah akan involve karena sebelumnya juga Presiden sudah memerintahkan Menteri Keuangan dan Kepala Danantara Pak Rosan untuk mencari opsi terbaik. Nah, opsi terbaik ini mungkin yang menurut saya itu adalah yang pertama itu WUS tetap jalan, kedua dia tidak mengorbankan BUMN yang sudah baik seperti KAI, kereta api itu ya. Dan yang ketiga, dia juga tidak akan mengorbankan APBN. Dan tentu saja yang keempat, hubungan dengan kreditur itu juga bisa diselesaikan dengan cara yang baik gitu ya. Apakah dengan cara restrukturisasi atau yang lain-lain. Nah, jadi yang kelima tentu ada saja misalnya yang gini kan sekarang sudah masuk KPK sedang menyelidiki ada misalkan kalau ada potensi delik korupsi di situ, misalnya ada penggelembungan ya. Nah, ini semuanya itu kan menurut saya ini yang ingin dilihat oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden. Jadi masalahnya ini diselesaikan dulu di internal. Misalnya bukannya berarti selesai itu adalah tiba-tiba KCIC langsung untung, tidak. Tapi selesai itu adalah bahwa masalahnya apakah ada dugaan korupsi atau tidak itu selesai dulu. Kedua, persoalan kalau memang ada nanti opsinya adalah restrukturisasi, itu selesai dulu restrukturisasi misalnya dengan dengan krediturnya. Nah, baru kemudian opsi selanjutnya adalah baru dipikirkan tentang perpanjangan jalur, dan tentu mekanismenya nanti akan berbeda. Kalau yang sekarang ini kan Jakarta Bandung itu Jakarta Padalarang lah, itu kan semua lahannya apa segala macam itu dimiliki oleh swasta. Dalam hal ini KCIC ya. Nah, mungkin nanti bisa jadi polanya berbeda, bisa jadi untuk jalur berikutnya pengadaan lahan itu bisa jadi nanti dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah intervensi di situ sehingga menjadi biaya konstruksinya menjadi biaya lebih murah. Misalnya kayak gitu. Nah, tapi kita lihat aja perkembangan. Tapi yang pertama adalah selesaikan dulu masalah WUS, coba analisis seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu. Mas Heri, kalau kata-kata yang disampaikan Menko AHY dan beberapa kementerian bilang negara harus hadir, ini berarti membantah konsep B2B yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya ya, Mas Heri? Nah, ini sudah pasti kalau negara harus hadir itu bisa ada dua makna. Yang pertama bisa jadi memang negara hanya membantu untuk menghubungkan antara BUMN Indonesia dengan BUMN Malaysia, dengan BUMN Cina. Jadi prosesnya melalui G2G, tapi yang nego bukan G2G ya. Yang nego tetap adalah KAI sebagai lead konsorsium dengan krediturnya. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi yang kedua, pemerintah terlibat dalam hal ini, kan pemerintah masih boleh memberikan PMN kepada kepada BUMN. Nah, misalnya pemerintah APBN memberikan PMN ke KAI, ini kan masih diperbolehkan. Tapi kalau ini yang terjadi, artinya pernyataan Pak Purbaya itu kemudian sudah batal, bahwa APBN tidak terlibat gitu. Nah, jadi dengan demikian APBN kemudian terlibat. Di dalam proses ini, ya betul.
Jadi ada dua kemungkinan seperti itu, karena itu kan bahasanya blur ya, pemerintah hadir. Kalau misalkan tadi sudah jelas, AHY sudah bilang, apakah pemerintah hadirnya yang di masalah restrukturisasi ini, atau pemerintah hadirnya itu yang dalam jangka menengah dan panjang, dalam artian memperpanjang jalur kereta api cepat ini, yang nanti rencananya sampai Surabaya atau sampai Semarang gitu ya, sampai Semarang atau sampai Surabaya atau sampai Banyuwangi. Nah ini belum dijelaskan pemerintah hadir di yang mana gitu. Berarti tapi terlepas dari hadirnya, apakah ini akan diperpanjang kelanjutannya, jalurnya segala macam, tapi harus restrukturisasi diawali dulu, itu yang diberesin dulu. Berarti ada yang masih belum ketemu ini ya, Mas Heri ya, berarti ya? Iya, belum. Karena gini, kalau saya secara pribadi melihat terlalu sulit untuk melakukan restrukturisasi hanya pada KCIC. Gitu ya. Kalau kita belajar, misalnya kalau kita sedikit membayangkan dulu kan Jepang juga keretanya itu kan juga Japan National Railway itu tuh, dia juga punya persoalan yang sama. Nah, tapi ketika direstrukturisasi, itu dia tidak melakukan sendiri, dia kemudian membentuk entitas baru, gitu ya, entitas baru di atasnya. Nah, kalau kita ngambil sampelnya itu adalah KCIC, maka yang direstrukturisasi adalah the whole PT Kereta Api Indonesia. Nah, apa yang dia lakukan? Nah, kalau zaman waktu kereta Jepang itu, dia slice. Jadi pertama fungsinya dibagi dua dulu. Pertama, mana kereta barang, mana kereta penumpang. Kemudian di slice, mana rute yang untung, mana rute yang rugi. Nah, rute yang rugi inilah kemudian direstrukturisasi. Misalnya kemudian digabungkan, pada akhirnya dilakukan privatisasi. Tapi kalau KCIC kan nggak punya yang kayak gitu-gitu. Dia hanya punya cuma satu. Satu, yaitu hanya rute Jakarta, Halim, kemudian ke Padalarang. Dia hanya punya itu. Nah, jadi menurut saya terlalu sulit untuk melakukan restrukturisasi pada KCIC, kecuali dia kemudian dijadikan menjadi bagian yang lebih besar dari entitas BUMN. Artinya diintegrasikan dengan yang lain. Yang paling gampang itu misalnya gini, supaya arus kasnya itu positif, misalnya gitu ya, supaya arus kasnya positif kan ini penting ya, karena sekarang ini tahun 2024 misalnya penumpangnya KCIC itu, penumpang WUS itu rata-rata per hari itu baru 16.500. Karena satu tahun 2024 itu hanya ada 6.050.000. Nah, padahal skala ekonominya itu sekitar 25.000 sampai 30.000 ya. Nah, misalnya dengan cara digandeng. Digandengnya apa? Di WUS-nya itu diberikan benefit. Nah, benefitnya apa? Misalnya kalau orang naik WUS, itu bisa saja nanti dia begitu masuk sampai Halim, dia gratis naik LRT. Kemudian dia gratis naik kereta api bandara, atau dia gratis naik Transjakarta misalnya gitu ya. Nah, itu kan kemudian orang menjadi punya benefit, punya kelebihan, tambahan. Tambahan. Tapi kan dengan demikian harus ada dikorbankan. Dalam hal ini adalah LRT. Pendapatannya akan sedikit berkurang, misalnya gitu ya. Terus Transjakarta pendapatannya akan sedikit berkurang. Nah, memang betul tidak ada yang tidak bisa kita tidak bisa. Dalam restrukturisasi ini semuanya berjalan mulus tanpa ada yang dikorbankan. Pasti ada yang dikorbankan ya, Mas ya? Pasti ada, tapi kan kita harus cari yang korbannya itu kan minimum. Kira-kira gitu. Artinya apa? Semua entitas transportasi transportasi darat kita ini itu semuanya berjalan dengan baik. Walaupun misalnya tadinya ada yang diharapkan untungnya 1 triliun misalnya atau 100 miliar, menjadi untungnya cuma 50 miliar. Kan nggak apa-apa, karena ini layanan publik ya. Kira-kira gitu. Baik. Mas, ini saya tertarik juga ingin bertanya kepada Anda tentang apa yang disampaikan Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa yang membenarkan pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan investasi sosial jangka panjang bagi masyarakat. Jadi ini tuh menanggapi yang disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang banyak kan ya media-media bertanya kepada beliau bahwa tentang pelunasan utang segala macam keuntungan. Beliau sampaikan bahwa dalam transportasi seperti WUS ini tidak hanya benefit adalah dari keuntungan, tapi juga ada investasi sosial, kemacetan di Jakarta dan lain sebagainya. Itu salah satu solusinya adalah investasi sosial melalui WUS ini, dan itu juga diamini oleh Menteri Keuangan Purbaya-Yudi. Kalau Anda gimana, Mas? Kalau menurut saya itu WUS itu tidak cocok ya disebut sebagai investasi sosial. Yang pertama tuh gini, WUS itu kan orang punya limitasi untuk naik WUS. Karena tiketnya yang mahal 250.000 ya. Dan yang kedua, ada substitusi selain WUS, itu adalah kereta api Parahyangan,
kemudian ada travel segala macam. Nah, jadi WUS itu menurut saya itu yang ketiga itu WUS itu kan sudah dideklar sejak awal ini adalah B2B. Kalau kita bicara B2B, itu maka logikanya kalau bisnis to bisnis adalah margin laba. Nah, kalau mau disebut investasi sosial, sejak awal perintahkan aja KAI yang bangun misalnya gitu ya, atau Wijaya Karya yang bangun, atau KAI yang nanti bangun yang kelola, Wijaya Karya yang bangun, dan semuanya disubsidi oleh negara. Nah, itu baru investasi sosial. Jadi semuanya ditanggung oleh negara. Ini kan dipaksakan. Kadang-kadang membentuk PSBI, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Nah, mereka ini kemudian jadi pemegang saham di KCIC. Nah, itu menurut saya dari awal aja sudah dideklarasi bahwa ini adalah B2B. Jadi bukan investasi sosial, ini adalah bisnis to bisnis dalam arti bahwa ini yang dicari adalah margin gitu. Kadang yang bikin agak lelah ketika naik WUS ini sebenarnya menyenangkan ya pengalaman menggunakan kereta cepat untuk pertama kalinya kalau yang pertama gitu. Tapi harus shuttle itu loh Mas Heri kalau ke Bandung itu juga kadang-kadang masyarakat agak tidak seperti kalau kereta cepat kereta api kan langsung nyampe di kota Bandungnya gitu Mas Heri. Iya. Itu juga kadang-kadang jadi pertimbangan tuh. Betul, saya gini. Ya, kalau kita lihat polanya orang penuh naik WUS misalkan per hari sampai 20.000 orang. Itu kan ketika zaman liburan ya. Nah, sehingga musim liburan itu jadi seolah-olah WUS itu jadi wahana liburan. Padahal kereta cepat itu yang harus dipikirkan adalah bahwa kereta cepat itu digunakan segmentasinya adalah segmentasi bisnis. Makanya harganya itu mahal, tiketnya itu. Nah, kalau dia segmentasi bisnis, bagaimana orang yang dari Bandung ketika dia berbisnis di Jakarta, begitu dia sampai di Jakarta, dia tidak perlu lagi cari transportasi yang lain. Dia harus nyambung misalnya dengan LRT, gimana caranya dibangun dengan LRT, kemudian dibangun dengan di situ ada transportasi lokal di Transjakarta, atau bagaimana ada feeder atau ada akses kan di Bekasi itu ada kawasan industri, di Karawang ada kawasan industri. Bagaimana itu dipikirkan, bagaimana ada feeder yang memang ketika orang naik WUS itu dia tidak perlu lagi repot mencari transportasi lain, sehingga dia bisa sampai tempat area bisnis distrik gitu. Itu kan gitu. Menarik itu, Mas Heri. Nah, satu hal juga yang tadi dilihat informasi terkininya adalah mantan Menteri Perhubungan Pak Ignatius Jonan datang. Ignatius Jonan ini bilang sama sekali nggak bahas WUS. Percaya nggak, Mas Heri? Enggak lah, saya nggak percaya. Dia nggak bahas WUS, tapi bahas KCIC mungkin. Bahas KCIC-nya ya. Iya. Apa efeknya ketika Presiden Prabowo memanggil seorang Ignatius Jonan yang viral di media sosial, beliau adalah orang pertama yang menolak adanya WUS ini. Apa efek dan maksud Presiden Prabowo ini? Nah, menurut saya kan itu penting ya, kehadiran Pak Jonan itu penting. Pertama, Pak Jonan itu kan memang dulu waktu dia jadi Menteri Perhubungan dia menolak. Tapi jangan lupa, dia sebagai menteri, dia yang membaca dan menganalisis proposal tentang kereta cepat. Jadi Pak Prabowo itu, dugaan saya ya, dia memanggil Pak Jonan, dia pengen masalahnya clear. Di mana sih soalnya ini? Apalagi basisnya Pak Jonan itu adalah orang keuangan. Dia paham betul tuh ketika misalkan WUS ini nggak akan memenuhi skala ekonomi misalnya gitu ya. Dia pasti dengan sangat cepat dia bisa menunjukkan di sini loh masalahnya, di situlah masalahnya. Nah, jadi yang diinginkan itu adalah pertama sekarang ini yang dilakukan. Menurut saya selain Pak Jonan, itu ada Pak Purbaya, ada juga Pak Rosan, itu sekarang mereka ini lagi memetakan masalah. Masalahnya harus clear. Kalau masalahnya udah clear, misalnya, ini arus kas operasional ini masih negatif, karena belum mencapai skala ekonomi. Terus ada masalah satu lagi di keuangan itu adalah pinjaman, utang yang udah harus dibayar misalkan 1,2 sampai 2 triliun per tahun. Nah, kalau memang ini sudah clear semua persoalannya, nah maka di situ kan obatnya lebih mudah. Kalau analisisnya tidak tepat, jangan-jangan nanti sakit dengkul dikasih obat kepala. Nah di situ pentingnya Pak Jonan masuk memberikan masukan gitu. Menarik nih, pemetaan masalah dibuka oleh Presiden Prabowo ini, publik berarti melihatnya Presiden ada keseriusan untuk bisa mencari solusi terhadap kereta cepat Jakarta-Bandung WUS ini, karena kan sudah kadung ada barangnya gitu ya. Nah ini Mas Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut telah mengusulkan skema pembayaran utang WUS kepada Danantara dan dalam waktu dekat akan terbit kepres tentang hal itu.
Mas Heri, mungkin saya masih perlu belajar ini. Pak Luhut bilang bahwa tinggal menunggu kepres presiden. Kepres yang dimaksudkan itu untuk yang mananya nih, Mas Heri sebenarnya? Nah itu saya juga nggak tahu tuh kepresnya itu apa ya. Yang pasti kan dulu gini, dulu itu ada regulasi, saya lupa itu kepres atau apa impres ya. Tapi itu kan ada namanya Komite Kereta Cepat. Nah itu waktu dulu di Komite Kereta Cepat itu kan ketuanya itu Pak Luhut ya. Jadi tujuannya ketika itu adalah regulasi itu menetapkan Pak Luhut sebagai kereta cepat, sebagai ketua komite, di bawahnya ada Menteri Keuangan, ada Menteri Perhubungan dan lain-lain. Itu tujuannya itu adalah percepatan pembangunan infrastruktur kereta cepat. Nah mungkin di sini kepres ini adalah orang-orang mungkin nanti akan kemungkinan presiden itu akan membentuk tim baru ya, tim baru. Nah makanya kalau menurut dalam rangka penyelesaian restrukturisasi dan transformasi mungkin ya itu untuk kereta cepat Jakarta Bandung atau Jakarta nanti apakah menjadi Jakarta Surabaya atau Jakarta Banyuwangi. Tim baru restrukturisasi itu apakah Ignatius Jonan adalah orang yang tepat untuk bisa mengisi jabatan ketuanya? Oh iya, kalau menurut saya sebagai kalau yang menteri-menteri, sudahlah, yang menteri-menteri itu adalah misalkan menjadi penasehat. Saya sangat setuju misalkan kalau memang presiden berkenan, minta bantuan Pak Jonan misalnya gitu ya, untuk menjadi memimpin untuk restrukturisasi dan transformasi kereta cepat ini. Pak Jonan itu sudah terbukti berhasil bahwa dia itu melakukan transformasi di kereta api, PT Kereta Api Indonesia. Itu dalam waktu sangat cepat. Nah menurut saya, ini pemikiran Pak Jonan, pengalamannya dia baik di industri keuangan maupun di pengalaman di PT Kereta Api itu sangat dibutuhkan. Jadi saya setuju, jangan sampai nanti ketuanya dari Danantara, nanti ada konflik of interest. Udahlah Danantara itu taruh aja dia itu di inian Nanti kalau gini, kalau ketuanya Danantara misalnya, nanti ada opsinya itu misalnya Danantara harus menalangi sekian triliun gitu segala macam. Kalau Danantara akan berpikir, wah ini gue kenal nih. Kalau gitu belokin aja deh, nah, kan begitu. Kan Pak Jonan kan nggak punya beban. Kalau dia bilang, oke, ini harus tanggung renteng. Pemerintah harus bantu caranya begini. Dan antara harus bantu caranya begitu. Kemudian KCIC-nya harus model bisnisnya diubah menjadi begini, begitu. Misalkan kayak gitu. Pak Jonan itu nggak akan punya beban itu karena dia independen. Nah, independensi itu menjadi syarat mutlak orang untuk memimpin restrukturisasi ini menurut saya. Baik. Terakhir mungkin ini Mas Heri, dengan kondisi utang triliunan seperti sekarang ini Mas Heri, artinya mungkin nggak sih menutup hal itu dengan jumlah penumpang yang meningkat? Kan tadi Pak Presiden ke-7 RI Joko Widodo bilang dari waktu ke waktu ini akan terus berkurang utangnya gitu. Nah mungkin nggak sih dengan jumlah penumpang yang makin banyak nih Mas Heri di kereta cepat US? Enggak, menurut saya itu terlalu berat ya, karena tadi kalau kita lihat pola penumpang di WUS itu kan pola penumpangnya itu terjadi pada musim liburan. Nah ini orang hanya pengen coba-coba naik WUS gitu ya. Nah karena alternatif yang lain tuh begitu banyak untuk kereta menuju Bandung, apalagi sampai tengah kota, ada Parahyangan, ada travel dan lain-lain gitu ya. Nah jadi kalau menurut saya dengan model bisnis yang sekarang gitu ya, itu terlalu sulit WUS itu untuk menutup utang. Makanya menurut saya harus ada dicari bisnis yang lain di luar tiketing. Di tiketing sendiri juga perlu di-upgrade, misalnya kayak tadi. Kayak misalnya satu tiket itu ada connecting, kalau di pesawat kan ada connecting flight ya. Ini connecting train ya, connecting train misalnya dari dari kereta cepat, kemudian dia pindah ke LRT, nah kemudian dia pindah ke bandara, misalnya ada kereta ke bandara itu yang misalkan dari BNI itu langsung ke Bandara Soekarno-Hatta, kan bisa begitu. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah harus dipikirkan bagaimana harus ada cari pendapatan non tiket. Ini yang harus dicari misalnya, yang apakah karena ini lahannya itu sudah terbuka misalnya gitu ya. Apakah di lahan-lahan ini bisa dijadikan model bisnis yang baru misalnya gitu ya. Bayangin kalau dibangun akses feeder misalnya dari Karawang atau dari Bekasi masuk ke stasiun WUS misalnya gitu ya. Kalau jalur ini hidup, maka kan ada potensi misalnya properti lah atau apalah di situ bisa. Jadi itu yang harus dipikirkan. Misalnya paling tidak menurut saya bisa sampai 30 atau 40% itu harus ada pendapatan non tiket. Nah dari situ dia akan bisa mengakumulasi labanya
pendapatannya untuk mencicil pembayaran hutang gitu. Baik. Ya, tapi setidaknya dari yang Mas Heri sampaikan dan pemberitaan terkini yang kita dapatkan ini, apa ya, saya menarik tadi yang disampaikan Mas Heri. Pemetaan masalah sedang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Berarti beliau serius untuk mencari solusi terhadap perkembangan dari kereta cepat WUS ini. Mas Heri, terima kasih banyak ya. Nanti ketika ada update kami izin mengundang kembali Mas Heri untuk berbincang ya. Terima kasih Mas, selamat malam.